Siang Ibu. Selamat siang, Bu Fitra. Ada apa ya, Bu ya? Ibu ada waktu? Ada, ini saya lagi apa kok? Lagi nganggur. Oh iya. Iya. Saya mau coaching mengenai permasalahan terhadap peserta didik saya, Bu. Permasalahannya banyaknya siswa yang tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang sudah saya tentukan waktu pembelajaran PJJ. Jadi kira-kira bagaimana lah menurut Ibu solusi atau cara yang terbaik yang bisa saya lakukan terhadap peserta didik saya ini. Kalau gini saya tangkap ya kan Bu, kedatangan Ibu kemari. Kira-kira tadi ada masalah, tujuannya untuk setelah kita berbicara, sharing, kira-kira apa ya Bu ya? Tujuannya bagaimana agar siswa saya ini tingkat pengumpulan tugasnya semakin meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya saya bisa agar anak peserta didik saya ini lebih berminat meningkat terhadap keinginannya untuk belajar. Berarti di sini tujuan kita bicara di sini untuk mencari solusi gitu ya. Coba Ibu ceritakan dulu secara detail kira-kira permasalahan Ibu tadi apa saja. Begini Bu, pertama ada beberapa kelas. Ada beberapa kelas, kebetulan saya masuk ada sekitar 8 kelas. 8 kelas. Jadi ada beberapa kelas tertentu yang mengumpulkan tugas hanya sekitar 30-40%. Dan memang ada kelas-kelas tertentu yang mengumpulkan hampir sekitar 90%. Yang ingin saya minta solusi, bagaimana caranya di kelas-kelas ini, apalagi kelas-kelas tertentu ini, bisa meningkatkan minat, meningkatkan keinginan dari siswa tersebut agar paling tidak dia bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kira-kira kan Ibu melihat ya anak-anak itu tidak mengumpulkan tugas di kelas tertentu. Usaha Ibu untuk ke situ apa? Jadi usaha-usaha yang sudah saya coba, saya menanyakan terhadap siswa apa kira-kira penyebab mereka tidak mengumpulkan tugas. Yang pertama, mereka dengan alasan satu, mereka tidak mempunyai fasilitas. Fasilitas misalnya seperti handphone, kemudian mereka tidak mempunyai jaringan internetnya lelet. Kemudian yang ketiga, menurut mereka tidak mempunyai kuota. Itulah sering menjadi permasalahan. Kenapa mereka tidak mengumpulkan tugas pada waktunya atau yang tidak mengerjakan sama sekali. Jadi kira-kira waktu Ibu menanyakan melalui apa itu? Jadi saya menanyakan sama peserta didik saya itu, saya pertanyakan melalui kebetulan melalui Google Classroom. Ada. Kemudian satu lagi mengenai WA Group. Ada WA Group. Jadi di WA Group ini saya pertanyakan kenapa mereka tidak mengumpulkan tugas. Jadi adalah beberapa orang siswa yang merespon, ada yang merespon dan ada yang tidak merespon sama sekali. Itulah permasalahan. Jadi yang merespon itu tindakannya gimana ya Bu ya? Yang merespon tindakan yang saya buat itu, yang pertama saya menyampaikan kepada mereka, saya siap menerima tugas-tugas mereka walaupun terlambat. Jadi saya masih memberikan peluang waktu kalau mereka masih ada niat. Jadi saya siap menerima, tapi dengan memang betul saya mempunyai syarat bagi mereka, tidaklah memberikan nilai sesuai dengan temannya yang tepat waktu. Jadi pasti akan berbeda. Tapi saya siap menerima. Itu yang solusi yang saya kasih sama anak bagi mereka yang mempunyai niat. Kemudian yang kedua, kalau mereka ada yang mengirimkan tugas katanya mengirimkan lelet lewat Google Classroom, saya
masih mengizinkan mereka mengirimkan tugas melalui WA group. Nah, tapi hanya bagi yang bermasalah. Nah, karena kalau kita kasih peluang anak-anak ini mengirimkan lewat WA group, hampir semua nanti ke WA group. Jadi itu yang sudah saya lakukan. Jadi kira-kira respon siswa ini gimana setelah Ibu hubungi, Ibu kasih kesempatan? Apakah semua merespon atau semua mengerjakan tugasnya? Oh, yang mengerjakan, ada yang mengerjakan, tapi ada juga yang memang bablas sama sekali tidak mau mengerjakan memang. Sepertinya tidak ada niat. Nah, jadi inilah yang menjadi permasalahan besar menurut saya. Jadi yang ada yang merespon, ada yang mengerjakan. Respon. Nah, ada juga yang selain itu ada nggak lagi Bu? Kalau yang merespon baru mengerjakan. Kemudian ada yang tidak merespon dan tidak mengerjakan sama sekali. Kalau yang merespon tidak mengerjakan gimana? Merespon tidak mengerjakan. Jadi saya pertanyakan mengapa mereka seperti itu. Saya itulah tadi mereka nyatakan, Bu, nggak ada kuota. Itu yang tidak mengerjakan. Berarti respon awal. Jadi karena mereka mengirimkan itu kan perlu kuota agak besar. Jadi saya juga mempertanyakan dari mereka. Sebenarnya tidak alasan itu. Karena kenapa? Karena keadaan sudah seperti ini, orang tua pun saya rasa tahu kalau memang anak-anak mereka ini butuh kuota, karena bukan hanya tempat kita saja yang seperti ini. Tapi itulah alasan, hanya sebagai alasan. Ya. Kemudian yang tidak mengerjakan sama sekali dan tidak merespon dan tidak mengerjakannya. Iya. Berarti ada 3 tadi masalahnya. Iya. Kalau kita lihat tadi yang Ibu ceritakan, yang pertama itu yang merespon dan mengerjakan, itu nggak ada masalah ya, itu nggak ada tindakan lanjut ya kan. Kemudian yang merespon tapi tidak mengerjakan, itulah baru tidak merespon dan tidak mengerjakan. Jadi untuk yang pertama tadi sepertinya tidak ada masalah. Yang masalahnya yang kedua sama ketiga ya Ibu ya. Iya. Lalu ide apa yang bisa Ibu lakukan untuk yang merespon tapi tidak mengerjakan dengan yang tidak merespon dan tidak mengerjakan? Untuk sementara yang saya lakukan, saya bertanyakan sama teman sejawat, sama mata pelajaran yang lain. Siapa tahu permasalahannya hanya bukan sama saya saja. Saya pertanyakan sama teman-teman yang lain, apakah masalah juga sama dengan si peserta didik yang sama. Itu rencananya ini Ibu ya. Rencananya. Kemudian yang kedua, menghubungi orang tua melalui nomor telepon yang mungkin bisa saya dapatkan, apakah dari teman si peserta didik atau dari guru BPBK. Atau yang ketiga, kalau memang juga tidak ada solusi, ya akhir dari cara ini ya bagaimana mungkin bisa saja alternatif terakhir yaitu dengan visit kunjungan terhadap si anak. Siapa tahu orang tua sudah ngasih fasilitas, orang tua sudah memberikan terhadap anaknya, tapi tidak. Kadang-kadang orang tuanya nggak tahu ya. Nggak tahu kalau anak ini bermasalah. Jadi kalau misalnya Ibu kira-kira sudah ada gitu ya Bu, grup untuk orang tua gitu supaya gampang kita menghubunginya gitu? Kebetulan kemarin itu kan ada data dari pihak sekolah yang untuk kelas 12, kelas 11 itu ada, tapi untuk kelas 12 itu hanya kelas saya saja yang saya punya, kebetulan saya wali kelasnya itu, dan tidak bermasalah memang. Tapi mungkin nanti saya akan meminta sama bagian BPBK atau bagian data usaha biar bisa ada sebagai cara untuk saya bisa menelpon orang tua yang memang betul-betul tidak ada solusi lain selain yang pertama. Tapi yang terutama yang bermasalah ya. Rencananya Ibu akan membuat grup WA untuk yang bermasalah tadi, orang tuanya kita cari datanya. Itu bagus sekali langkahnya itu. Saya pun setuju, saya pun mendukung yang Ibu rencanakan tadi. Tadi Ibu sudah berencana ya tentang yang 2
dua macam masalah tadi. Karena yang pertama tadi, kalau usaha ibu tadi pertama memberikan respon ya bagi yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian setelah direspon melalui WA, ada pula 3 masalah juga di situ. Siswa yang merespon ada mengerjakan, itu tidak masalah. Baru yang kedua merespon tapi tidak mengerjakan. Tadi ibu sudah ada rencana apa saja. Dan yang tidak merespon sama sekali dan juga tidak mengerjakan, itu tadi sudah membuat rencana dan berbagai rencana. Kapan kira-kira ibu mau melaksanakannya itu, Bu? Saya akan melaksanakan ya dalam jangka waktu cepat, biar ini tidak berlarut-larut. Pokoknya dari usahakan dalam jangka waktu cepat saya akan mengusahakan bagaimana masalah seperti ini dapat terselesaikan. Jadi ibaratnya guru pun enak, siswanya pun enak, jadi pembelajaran bisa berlangsung baik. Saya pun tapi mungkin ibu perlu bantuan orang lain ya, Bu, untuk melaksanakan rencana itu. Kira-kira siapa ya? Bantuan yang pertama ya bisa teman sejawat lah, nah, yang punya masalah yang sama dengan peserta didik yang sama. Kemudian yang kedua bisa saja saya minta bantuan sama guru di PBK. Di PBK kan bisa konseling di sana, di PBK juga bisa menghasilkan solusi bagi peserta didik. Gimana caranya yang terbaik agar masalah ini tidak berlanjut. Iya, saya pun support sekali loh, Bu, yang ibu rencanakan tadi. Yang mudah-mudahan bisa ibu laksanakan. Intinya kita ini kan gimana ya, Bu, ya, kita sama anak ini kita memang melayani kebutuhan mereka. Mungkin mereka itu punya masalah yang berbeda, kita nggak tahu masalahnya di rumah apa. Kadang-kadang ada yang waktu dia tatap muka pintar gitu kan, tahu-tahu waktu PJJ tak mengumpulkan tugas sama sekali, berarti kan ada masalah ya gitu. Jadi intinya kita ini ya berpihak kepada murid lah, membantu ya Ibu. Iya. Semangat lah ya Ibu Fitra ya. Iya. Saya pun bisa lah kalau kira-kira Ibu butuh bantuan saya pun bersedia. Nah, saya pun mau bantu, kita cari nomor-nomor WA orang tuanya itu, kalau misalnya mungkin tetangga saya kan gitu. Baik Ibu, semangat ya. Iya, terima kasih Bu. Baik, dari awal saya mencoba memperhatikan daya mampu saya, tujuan ibu ini terhadap ibu kuliah, mencari solusi yang mana di dalam pembelajaran daring yang dilaksanakan di kelas mengalami beberapa kendala. Di antaranya sebenarnya semuanya adalah respon dari siswa yang kurang terhadap pembelajaran. Ada beberapa identifikasi atau ya, kemungkinan yang terjadi, mungkin terjadi pada siswa, misalkan jaringan yang mengalami gangguan, kemudian juga kemampuan kuota internet dari para siswa karena pembelajaran daring, dan juga mungkin faktor-faktor lain-lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mencari solusinya. Kemudian tadi juga disampaikan rencana aksi dari ibu ini, bagaimana kira-kira membuat penyelesaian dari masalah yang ada, supaya para siswa itu lebih respon yang lebih baik lagi, penyampaian tugas dengan membuat tugas dengan durasi yang lebih panjang, artinya tidak dibatasi dengan waktu tertentu, bisa beberapa hari. Kemudian pengiriman tugas melalui Classroom sebagainya, Bu. Ya kalau saya amati ya nggak bisa 100% ya Bu. Tadi tidak ada juga tadi rencana yang akan dilaksanakan, misalkan kunjungan ke rumah siswa agar lebih tahu detail apa sih sebenarnya yang dialami oleh siswa, karena setiap siswa itu dimungkinkan mempunyai masalah yang berbeda-beda. Mereka tidak respon atau kurang responnya itu masalahnya beda-beda. Jadi diantaranya yang tadi. Kemudian
juga bekerja sama dengan Bapak Ibu guru lain untuk mencari komparasi atau perbandingan bagaimana apakah tidak responnya ini hanya satu pelajaran atau mungkin beberapa pelajaran atau bagaimana, nanti kan bisa dicari solusinya bagaimana supaya siswa tadi lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian juga bekerja sama dengan Bapak Ibu BK tadi ya, itu memang tugas mereka memberikan layanan konseling kepada para siswa, karena memang tidak semua siswa itu tahu bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kita tahu kadang-kadang maka konseling bagi mereka diarahkan oleh guru BK. Mungkin demikian. Tapi dari ya artinya dari beberapa murid yang dikelompokkan dalam 3 kategori tadi, yang respon dan mengerjakan tugas, yang tidak respon tapi mengerjakan tugas, kemudian tidak respon dan tidak mengambil tugas. Jadi kan artinya diberikan treatment perlakuan yang berbeda untuk solusi tiap masalah mereka supaya penyelesaian atau pemberian solusi lebih tepat. Mungkin seperti itu. Terakhir, tanggung jawabnya Pak ada nggak Pak? Tanggung jawab Komitmen Ibu Fitra Linda. Ya tentu ada. Tentu sebagai guru tentu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana pembelajaran ini yang beliau laksanakan itu berjalan dengan maksimal. Itu sudah kodratnya kita sebagai guru, bukan menganggap sebagai anak orang lain, anak sendiri. Bagaimana rencana-rencana yang tadi mau dilaksanakan itu bagian dari tanggung jawab beliau sebagai guru yang mengajar. Demikian barangkali. Oke Pak, terima kasih. Salam guru penggerak ya. Salam guru penggerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Linda SPD, guru SMA Negeri 1 Bandar, sebagai teman sejawat dari Ibu Sulia SPD, calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Simalungun. Setelah saya di coaching sama Ibu Sulia SPD, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang dapat saya ambil. Satu, ternyata secara tidak sengaja saya mampu menyelesaikan permasalahan saya itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya merasa lega. Setelah diadakan coaching ini, saya merasa lega, mudah-mudahan segala permasalahan ini tidak akan kembali terjadi terhadap siswa saya. Dan kemudian yang ketiga, seandainya ini diterapkan terhadap siswa saya, kemungkinan besar segala permasalahan yang terjadi ini tidak akan mungkin terjadi karena sudah ada solusi dari individu itu sendiri.